mencetak sejarah baru. Tim Wow, nasional Indonesia sejarah U23 baru, guys. masuk di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Goks parah, Wih, goks masuk parah. pot 1. Kita bisa masuk di pot 1. Ada yang tahu kenapa? Iya, emang bagi sebagian orang berat buat mengakui ini. Tapi Wih, sejarah sejak ini Coach tidak Shin lepas Tae-yong dari nih peran seorang El Rotasi, boy. Walaupun di pertandingan banyak kemarin, peningkatan gue pribadi timnas masih belum Indonesia, bisa move kan? on nih. Melawan Fuyung Hai dan juga Bahrain, kita tidak dapat poin maksimal. Tapi keberhasilan Tapi sudah masuk peningkatan pot sepak 1, bola guys. kita tidak luput dari peran seorang El Rotasi, Shin Tae-yong. Ini sekaligus Hai, jawab Coach Shin pertanyaan kalian, Tae-yong. boy. Bang, emang kita masih harus kualifikasi, bang? Karena kita kemarin semifinal, bang. Jawabannya adalah tetap kualifikasi, boy. Tapi kita masuk di pot 1 bersama 10 negara lainnya. Gue nggak tahu nanti format di Piala Asia U23 ini akan ada berapa grup dan berapa tim untuk kualifikasinya. Yang jelas kita masuk bersama 10 negara, artinya ada 11 negara yang ikut kualifikasi, boy. Apa sih, bang, emang keuntungannya kita main di pot 1? Keuntungannya adalah kita nggak perlu ketemu sama negara-negara top global ini nih. Ya mungkin kemungkinan masih ada Australia, terus Jordania, nama-nama negara-negara besar yang biasanya sepak bola di Asianya itu kuat, boy. Sekali lagi di sini gue bukan mau ngebela Shin Tae-yong terus-terusan, boy. Buat apa? Gue kenal juga kagak sama dia dan gak ada untungnya buat gue. Tapi gue mau ngingetin kalian berkali-kali. Gue tapi fungsinya tuh, guys, ngingetin kalian. Gue juga kecewa dengan hasil kemarin, dan gue dan Doi lah yang harus bertanggung jawab atas kekalahan kita melawan Fuyung Hai, boy. Tapi kalau misalnya Shin Tae-yong out, gue sih nggak dulu ya. Kecuali nanti ada saatnya kok Shin Tae-yong bakal out. Dan gue pasti orang pertama yang nyuarain ke kalian. Tenang aja, boy. Kalian kan tahu gue salah satu orang yang paling objektif. Si paling objektif dah. Kita nikmatin aja prosesnya, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa follow untuk update selanjutnya. Ini sejarah baru, timnas U23 masuk pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23. Guys, sejarah timnas Indonesia, guys. Sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum di PSSI, kan, bila saya melihat Pak Erick Thohir ini cukup bersemangat, dan apa yang dia dapat lakukan adalah satu perubahan yang begitu besar terhadap dunia sepak bola di Indonesia. Sehingga hari ini Indonesia berada di kualifikasi Piala Dunia 2026, guys, round ketiga. Nah, bila keadaan ini berlanjutan, saya yakin dan pasti ya, misi Indonesia ingin berada di 100 besar di ranking peringkat FIFA itu pasti akan tercapai. Dan apabila Indonesia berada di pot 1 ini, dia akan berada di tim yang kuat ya, guys. Dan bila melihat prestasi timnas Indonesia ataupun pemain-pemain timnas Indonesia senior ini, mereka, guys, bila melihat dari segi pemain yang ada dalam timnas senior ini, U23 ini, mereka mempunyai satu kekuatan yang mana setiap pemain mempunyai skill individu masing-masing. Dan dalam pemain timnas Indonesia ini, ada yang bermain di Serie A, ada yang bermain di Eropa, dan inilah yang menjadi kekuatan bagi timnas Indonesia. Hari ini, bila melihat Indonesia berada di pot 1, guys, ini bukan kaleng-kaleng punya grup. Sana ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Korea Selatan. Jadi kalau sebelum ini, sangat susah ya untuk tim yang dari Asia Tenggara ini berada selabel dengan tim-tim yang seperti Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan. Ini memang payah, guys. Tetapi sejak akhir-akhir ini Indonesia sangat banyak peningkatan dan juga prestasi yang dikecapi, baik dari tim junior sampai tim senior. Label pemain-pemain timnas Indonesia itu dari semua peringkat. Jadi bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia bagi memperbaik dia punya persepak bolaan, salah satu adalah kunci utama adalah karena mereka mempunyai ketua umum yang sangat arif, sangat pakar, sangat tahu tentang selok belok dunia sepak bola, guys. Jadi Indonesia pasti akan sampai ke final, ataupun sampai ke putaran seterusnya. Kalau dilihat dari segi peluang Indonesia sebenarnya memang sangat besar peluangnya. Pertama, kalau Indonesia bisa meraih poin ya, yang mana dua laga yang akan
berlangsung pada bulan ini, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan juga Jepang. Kalau Indonesia bisa meraih kemenangan, jadi Indonesia akan mendapat 6 poin di situ. Dan kalaupun imbang, Indonesia sebenarnya masih ada peluangnya guys untuk sampai ke putaran seterusnya. Kita saksikan dulu info dalam klip video ini. Tahu nggak sih Kak, kalau Indonesia masih ada kesempatan loh buat lolos playoff Piala Dunia 2026. Tapi ini guys, jadi juara atau runner up grup nih Kak untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tengok, peluang masih ada. Di posisi ketiga atau keempat grup, Indonesia masih ada kesempatan nih Kak, karena akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kakak gimana nih? Pada optimis nggak kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Komen yuk! Kalau bagi pandangan pribadi saya kan, bila melihat tentang pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini guys, label mereka, lihat saja. J.Ejes ada di situ, Kelvin Verdong, Tom Hai, Nathan, Eliano, Mes Hilgers. Jadi pemain-pemain yang ada dalam timnas Indonesia nih selevel ya dengan pemain-pemain Eropa, dan paling penting adalah pemain kunci di posisi yang penting. Sekarang di Indonesia saya lihat ya, Martin Pais sebagai benteng pertahanan yang terakhir. Lepas tu yang selalu berada di samping Martin Pais adalah J.Ejes. Ini adalah pertahanan sebelum menembusi Martin Pais. Jadi J.Ejes nih dia bermain di Liga Italia, tahu, Liga kasta tertinggi. Jadi dia mempunyai pengalaman yang luas dari segi bagaimana menghadapi tim-tim yang kuat ini guys, seperti Jepang yang bakal akan mereka tempuhi, Arab Saudi mereka sudah pernah ya bertemu. Jadi di situ keputusannya imbang. Jadi yang akan mereka perlu jaga adalah menghadapi Jepang ini, sebab Jepang tidak dinafikan kehebatan mereka. Sekarang Jepang berada di urutan yang pertama, manakala Indonesia berada di urutan kedua terakhir ya. Lepas itu di bawah itu adalah China. Sekiranya Indonesia tidak dicurangi, Indonesia berada di urutan yang kedua guys. Jadi dari segi bagaimana pandangan saya terhadap kekuatan timnas Indonesia dan juga peluang Indonesia lolos ya ke babak seterusnya, Indonesia sangat berpeluang karena dengan adanya pemain-pemain kunci yang ada pada timnas Indonesia. Mereka sehingga membawa ya pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia itu. Jadi itu satu bentuk kekuatan dan juga bentuk teknik, skill yang ada dalam timnas Indonesia. Dan kalau dari segi performance pemain-pemain masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri ya. Mes Hilgers dengan dia punya cara, Eliano dengan caranya, Tom Hai yang dikatakan profesor ini. Memang setiap kali Tom Hai bermain ya di lapangan, pasti dia akan membuat kejutan guys. Dan lain-lain pemain juga tidak kurang hebatnya. Apa yang dapat saya simpulkan tentang gabungan pemain-pemain dalam timnas ini, mereka ini adalah pemain-pemain yang sudah ditapis habis-habisan ya. Inilah pemain yang terbaik. Takkanlah Pak Erick Thohir bersusah payah sampai ke Belgia untuk membuat proses naturalisasi Mes Hilgers dan juga Eliano, kalau tidak karena mereka ini ada kekuatan tersendiri. Jadi kalau dilihat Indonesia untuk Piala Asia berada di pot 1 dari segi kekuatan dan juga untuk ke depan bagaimana mereka bisa atau tidak lolos ke Piala Dunia. Kalau pandangan pribadi saya, Indonesia masih berpeluang besar, luas dia punya peluang sekiranya mereka memenangi 2 laga yang akan mereka tempuhi di GBK ataupun playoff. Itu adalah jalan terakhir ya. Tapi kalau dari segi
penampilan dan juga keyakinan saya untuk pemain-pemain timnas Indonesia ni, mereka ini level Eropa guys. Itu kalian jangan lupa, mereka level Eropa. Lihat sejak penampilan mereka. Jadi kalau menghadapi Arab Saudi, Jepang ya, mereka sudah terbiasa. Cuma dari segi strategi Coach Sintayong sejak bagaimana dia membentuk percaturan ketika bermain di lapangan. So, untuk fans-fans Indonesia yang tak tahu pasal next round ni, macam mana nak layak ke Piala Dunia, aku akan explain dekat korang. So, 18 negara tadi akan dibahagikan kepada 3 kumpulan. Dan juara dan juga naik juara 3 kumpulan tersebut akan bermain dekat World Cup tahun 2026. Kalau Indonesia tiba-tiba jadi naik juara grup ataupun juara grup, diorang akan main World Cup guys tahun 2026. Tapi kalau tak dapat juara dengan naik juara, tapi boleh dapat tempat ketiga dan juga tempat keempat, masih ada peluang nak main World Cup. Cuma akan pergi ke round yang keempat. So, dekat round keempat ni hanya ada 2 grup sahaja, grup A dan juga grup B. Dan juara setiap grup tersebut akan juga layak ke World Cup tahun 2026. Naik juara akan pergi ke round yang kelima. So, misi Indonesia untuk main World Cup tahun 2026 adalah cuba sekurang-kurangnya finish paling kurang tempat keempat. Okey, tempat keempat ni masih ada peluang. Tapi yang paling baik tempat kedua dengan tempat pertama. Confirm main World Cup. Confirm mendonia. Alright, itu saja guys. Yang suka konten-konten bola sepak, bolehlah tekan butang follow. Okey. Betul. Sekarang ni bila melihat Indonesia berada di urutan yang keempat ya. Pertama Jepang, lepas tu kedua Arab Saudi, yang ketiga Bahrain, keempat Australia, kelima Indonesia, keenam Jepang. Indonesia berada di posisi yang kelima ya. Jadi kalau Indonesia bisa meraih poin, dapat tempat keempat yang saya katakan tadi itu, pasti akan ada peluang. Jadi sekarang ini bila melihat ya apa yang akan dihadapi oleh Indonesia, dia akan menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi, menghadapi Bahrain dan juga China juga ya. Jadi ini adalah satu peluang untuk Indonesia mengatur strategi, mengkaji dan juga melihat di mana perkara-perkara ataupun kelemahan yang perlu ditambah baik. Kalau dilihat ya, ketika Indonesia menghadapi China, di situ dari segi pemain ya, pemain saya pun rasa kaget juga ya, kenapa tidak diturunkan pemain-pemain yang biasa pada starting 11 itu, tetapi ada beberapa pemain yang berubah ya dari segi starting itu. Tetapi mungkin ini berkemungkinan strategi Coach Sintayong ya, supaya untuk menghadapi laga yang seterusnya, untuk mengelak daripada pihak musuh untuk membaca strategi dan kombinasi pemain-pemain timnas Indonesia. Biasa pemain terakhir yang akhir itu, laga terakhir yang akan dilihat oleh tim lawan, mungkin itu adalah strategi Coach Sintayong. Tapi ya masing-masing mempunyai pandangan pribadi kan. Tapi bagi saya, untuk menghadapi tim yang akan dihadapi oleh Indonesia, yaitu Jepang dan juga Arab Saudi ini, dari segi persiapan pemain itu memang Coach Sintayong bukan akan menurunkan yang biasa-biasa. Sudah pasti ini adalah membawa nama Indonesia. Ini adalah level dunia guys, bukan lagi perlawanan persahabatan, bukan perlawanan suka-suka, tapi ini adalah level dunia sudah. Selangkah lagi Indonesia akan berada di bersama dengan pemain-pemain yang sudah terbiasa ataupun tim yang sudah biasa dengan langganan Piala Dunia seperti Jepang, ya, Arab Saudi. Tetapi inilah masanya untuk Coach Sintayong dan juga pemain-pemain Indonesia mencari jalan dan juga menutupi mana-mana kelemahan yang mereka hadapi sebelum ini. Tapi kalau dari segi setiap kali laga yang mereka tempuhi sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, saya melihat ya, Indonesia tidak
ada kekurangan ya dari segi pemain itu guys. Cuma strategi itu saja yang perlu di markup ya, ataupun perlu ditambah baik dari segi strategi. Saya yakin dan percaya dengan kebolehan Coach Sintayong ya, yang pernah juga membawa tim sampai ke Piala Dunia suatu ketika dulu, saya yakin dia ni bisa untuk membuat satu kejutan pada laga yang akan datang ini. Sungguh pun yang akan dihadapi oleh Indonesia ni adalah Jepang, tetapi Jepang dan juga timnas Indonesia saat ini, dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, kebanyakan daripada mereka itu sudah jauh berbeda ya, bukan pemain-pemain yang seperti yang dulu. Hari ini pemain-pemain timnas Indonesia diwarnai oleh pemain-pemain yang mempunyai grade A. Jadi di situ dari segi kekuatan timnas Indonesia sudah ada, hanya strategi Coach Sintayong bagi mengatur ataupun bagaimana dia mencatur pemain-pemain ini ketika menghadapi beberapa tim lagi untuk ke babak yang seterusnya. Jadi apapun dari segi timnas Indonesia, banyak dia punya peningkatan ya sekarang ini dari segi pencapaian, masuk pada Piala Asia, berada di pot 1. Dalam pot 1 itu bukan kaleng-kaleng itu. Jadi memang layaklah Indonesia berada di situ, karena dari segi pemain-pemain itu memang tidak dinafikan ya, dari segi kekuatan itu memang ada pada Indonesia. Jadi di awal itu saya melihat timnas Indonesia memang satu tim yang belum lagi dapat kita gambarkan ya bagaimana kekuatan itu, tetapi setelah round yang ketiga ini, di situ saya dapat melihat Indonesia mempunyai kekuatan yang kiranya strategi itu sesuai, maka mereka akan dapat menghadapi tim-tim lawan. Walaupun Jepang guys, tidak ada mustahil akan berlaku nanti apabila Coach Sintayong mungkin ada strategi baru, tidak mustahil Indonesia boleh sampai ke final untuk Piala Dunia ini. Saya yakin benda itu akan berlaku guys. Jadi apapun, untuk semua peringkat pemain-pemain ataupun timnas Indonesia ini masing-masing mempunyai kelebihannya dan pencapaian yang tertinggi. Jadi sekarang ni ada 4 peringkat, semua lolos. Jadi itu kekuatan timnas Indonesia, kekuatan strategi Coach Sintayong, dan ini juga berkait rapat dengan kepimpinan yang ada pada Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu Pak Erick Thohir. Itu teman-teman jangan lupa, Pak Erick Thohir ini juga memainkan peranan yang penting ya untuk memajukan, untuk membawa timnas Indonesia ini sampai ke level yang boleh dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang ada pada hari ini. Jadi apapun guys, kami dari Malaysia memerhati dan juga memberi dukungan ya terhadap perjuangan timnas Indonesia ini, karena hari ini di ASEAN ini satu saja yang telah lolos pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah timnas Indonesia. Jadi kita beri dukungan yang penuh agar dalam ASEAN ini ada wakil tunggal dan juga Eropa ataupun Timur Tengah. Boleh juga kita rasa bangga ya dari ASEAN ni ada wakil yang sampai ke level Piala Dunia. Jadi apapun itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Selamat ya ke atas timnas Indonesia U23 berada di pot 1. Dan untuk perjuangan yang akan datang tidak lama lagi ya, ada 14 hari lagi, 13 hari dari sekarang Indonesia akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Semoga sukses. Dan inilah perjuangan timnas Indonesia yang ada beberapa perkara yang perlu diambil pengajaran dan juga boleh dijadikan contoh seperti mana apa yang telah berlaku pada timnas Indonesia hari ini. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.